Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Latsar satu Show, Awal. show, Sal-sal. Oke, ini sudah episode kedua. Kali ini kita ganti temanya menjadi teladan ASN, yaitu meneladani nilai berakhlak dari tokoh panutan. Pada segmen kali ini kita masuk ke bagian yang penting nih sebagai ASN, yaitu membahas tokoh panutan. Setiap ASN tentu perlu adanya sosok teladan atau figur nyata yang dapat memberikan inspirasi dalam menjalankan tugas, dalam kesehariannya, dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Tokoh panutan ini bukan dilihat cuma jabatannya saja atau popularitas, tetapi bagaimana setiap tokoh panutan dari kita semua dapat konsisten memberi contoh dan memberi tuntunan terhadap nilai-nilai berakhlak dalam setiap tindakannya. Nah, kali ini saya sudah bersama ke-8 rekan saya di Latsar, Kabupaten Bogor Angkatan 4, Kelompok 1. Tentunya mereka semua juga punya masing-masing tokoh panutannya sebagai ASN. Oke, baik. Mungkin bisa dimulai dari siapa nih relawan yang mau share terkait dengan tokoh panutannya? Boleh, siapa nih? Kang Boleh Alfian? dari saya dulu. Oke, Kang. Ya, Mangga. terima kasih sebelumnya mengenai tokoh panutan. Apalagi saya baru masuk di pemerintahan ini, baru kenal dengan berakhlak ini. Saya dikenalkan oleh Bapak Kadit saya selaku mentor saya, di mana beliau mengenalkan berakhlak itu kepada saya, dan beliau pun ketika di kantor beliau sangat harmonis sekali, menjaga kekeluargaan di bidang kami. Beliau sering berinteraksi dengan bawahannya, tidak apatis, tidak cuek, dan beliau itu kayaknya lebih banyak meluangkan waktunya bersama bawahannya untuk saling mengenal satu sama lain bersama pegawai lainnya. Maka dari itu terjalinlah keharmonisan di dalam suatu unit kerjanya itu. Itu sih yang menjadi panutan saya di dalam ASN itu. Berarti kalau dari Kang Alfian sendiri dari unit terkecil di bidang dia ya, tokoh panutannya. Keren. Sudah menjadi panutan padahal belum lama juga bekerja. Oke, next. Siapa nih yang mau sharing tokoh panutan selanjutnya? Oke, Kang Fikri nih yang rajin raise hand. Oke, lanjut Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tentang salah satu tokoh panutan atau idola saya lah. Oh, Jadi dulu pada awalnya mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada candaan dari Presiden kelima kita Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Itu tahun 2006 silam, ada guyonan begini. Cuma ada 3 polisi yang jujur gitu kata beliau. 1 polisi tidur, ya. Terus yang kedua apa? Teman-teman pernah dengar nggak bercandaan itu? pernah. Patung polisi. Yang kedua, yang ketiga Jenderal Hugeng Iman Santoso, atau sering disebutnya Jenderal Hugeng. Ya memang kesannya seperti terlalu paripurna untuk sosok yang diteladani gitu. Tapi paling tidak kita punya figur ideal, meskipun orangnya sudah tidak ada, wafat sejak tahun 2000-an awal gitu ya, tapi rasanya ada tetap nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Jadi integritas itu bukan sesuatu yang mustahil gitu ya, karena pernah ada praktik baiknya. Itu aja, Kang Aul dan teman-teman, terima kasih. Oke, keren Kang Fikri. Tetap linear sebagai Bakes Bangko, jadi idolanya juga Jenderal Hugeng. Oke, next ada lagi yang mau sharing pengalaman atau panutan-panutan? Oke,
Oke, Raisen lagi nih, ketularan Kak Fikri. Oke, Teh Muti, boleh. Ya, izin share teman-teman. Kalau dari saya, tokoh panutan di Jawa Baratnya adalah Dr. Yuki yang merupakan direktur utama dari tempat saya bekerja yaitu RSUD Cibinong. Jadi walaupun saya juga mungkin baru masuk juga dan tidak terlalu banyak interaksi langsung dengan beliau, tapi dari yang saya lihat sejauh ini, Dr. Yuki ini punya jiwa kepemimpinan yang baik untuk akhirnya memajukan RSUD Cibinong gitu melalui peningkatan-peningkatan kualitas layanan. Dan dari yang saya tahu juga ada beberapa prestasi yang diraih gitu di bawah selama kepengurusan dari Dr. Yuki ini. Dan di tahun 2024 juga beliau menjadi salah satu nominasi dari ASN berprestasi di lingkungan Kabupaten Bogor. Jadi ya dari hal-hal itu saya mengulas beliau untuk saya lihat apakah karakter-karakter berakhlaknya itu yang sudah tercerminkan tuh apa saja dari keseharian beliau sebagai Dirut RSUD Cibinong. Ya, terima kasih Teh Muti. Ternyata Teh Muti juga masih linear sesuai bidangnya, yaitu langsung atasannya Direktur Utama RSUD Cibinong. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau sharing panutannya. Kak Reza boleh. Orang pilih semua di Resden. Oh ya. Oke, lanjut. Ya, mungkin berbeda ya dengan saya. Kalau saya itu seorang mentor, bukan hanya panutan, tapi sebagai sosok yang benar-benar membawa saya sampai saat ini. Beliau adalah Dr. Ferry Haki dari Kementerian Pertanian. Selain mentor, beliau juga merupakan guru ngaji saya. Yang saya kagumi dari beliau adalah sikap mengayominya, lalu kejujurannya, juga keterlibatannya dalam organisasi kemanusiaan. Oke, next. Mohon maaf tadi terputus sedikit ya. Oke, next. Teh Evita, boleh. Ya, Assalamualaikum teman-teman. Akang Teteh. Kali ini saya Waalaikumsalam, Teh kita. ingin menyampaikan tokoh panutan saya kali ini yaitu Bapak Sekda kita Kabupaten Bogor, Bapak Ajat Rohmajat Nikah. Kenapa? Sebenarnya ada ceritanya. Jadi kemarin waktu acara MTQ, mungkin Kang Reza tahu ya, kan ada pawai ta'aruf. Nah, kami inisiatif pengen mengundang beliau untuk membuka acara pawai. Ya kami netting ya, mungkin ini kan cuma acara kecamatan, kayaknya gak mungkin lah sekelas beliau datang. Ternyata Hamin sehari itu dikabari ternyata beliau bisa datang. Besoknya itu membuka acara pawai kecamatan. Dan beliau senang dengan acara kami. Terus beliau menghadiahkan 3 kambing ke kecamatan Bojonggede untuk kita hadiahkan ke pemenang peserta pawai. Sebenarnya alasan awalnya itu. Terus yang kedua ternyata beliau juga yang memperakasai kegiatan semacam membaca yang tadi Kak Nafisah sampaikan ya. Saya juga baru tahu ternyata beliau yang memperakasai kegiatan itu yang ternyata sangat berguna yang buat kita. Karena di kecamatan saya juga melaksanakan kegiatan itu setiap Selasa. Ya begitu sih latar belakang kenapa saya memilih Bapak Ajat Rohmajat Nikah sebagai tokoh panutan saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pikiran tadi Bapak Setda kita sendiri ya, ternyata di balik jabatannya sebagai Setda dia juga sangat loyal terhadap kecamatan, rela untuk datang, tidak memandang sebelah mata sebuah acara. Oke, next.
Teh sekali Nafisa, kan. boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk tokoh panutan ini saya berbeda dari yang lain ya, bukan seorang mentor, bukan seorang pimpinan atau atasan saya, tetapi ibu saya sendiri. Kebetulan ibu saya juga seorang ASN di Kabupaten Bogor, yaitu sebagai pengawas SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Mengapa saya memilih ibu saya sendiri? Karena memang tokoh ASN yang saya kenal sangat lama justru ada ibu saya sendiri, seperti itu. Kemudian yang saya teladani dari ibu saya adalah nilai berakhlak, khususnya loyal, di mana beliau ini setelah mengabdi di dunia pendidikan sejak 1995 hingga kini dengan serta mendukung kebijakan instansi dan pemerintah daerah. Nah, ibu saya ini juga sudah memiliki karya buku, menulis buku sebanyak 4 judul untuk mata pelajaran matematika. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Teh Nafisa. Ini lebih dekat lagi ya di lingkungan keluarga. Terus sampai dikirim emot ibu kali sama Kang Fitri. Karena tadi inspirasinya loyal sama ibunya menulis buku. Ih, keren banget, kompeten. Oke, next. Lanjut. Siapa yang mau sharing selanjutnya nih? Boleh. Teh Ulfia, oke. Silakan Teh. Tokoh panutan saya itu adalah seorang gubernur Jawa Barat ya, Pak Deddy Mulyadi. Seperti yang terlihat di sosial medianya, beliau sangat aktif dalam melaksanakan program-programnya ya. Seperti dia tuh turun langsung ke masyarakat kecil, berbaur langsung dengan rakyat kecil, dan beliau menurut saya sangat memanfaatkan teknologi digital ini dengan baik. Oke, keren nih kita. Pasti ada ya di antara kalian juga yang memilih Iya panutan nih, Pak Deddy. kebetulan. Nah, itu Teh Agnes. Boleh nih Teh Agnes di-share-share Sama kenapa dengan panutannya Kang Deddy? ya sama dengan Teh Ulfia, sama saya juga panutannya Kang Deddy Mulyadi. Kita semua tahulah bagaimana kiprah Kang Deddy Mulyadi dalam membangun Jawa Barat dan sebelumnya juga telah berhasil membangun Purwakarta. Mungkin tadi Teh Ulfia menyoroti terkait lebih ke adaptif ya untuk penggunaan sosial media dan digitalisasi dari Kang Deddy Mulyadi. Tapi menurut saya Kang Deddy Mulyadi ini paling lengkap lah berakhlaknya gitu. Mungkin kalau dari segi kompeten itu juga bisa disoroti bahwa dia juga pernah mendapat penghargaan ya Satya Lencana Kebudayaan dari Presiden Joko Widodo pada waktu itu karena kiprahnya di bidang kebudayaan. Mungkin kalau dari saya itu. Terima kasih. Mungkin saya juga izin menambahkan, kebetulan panutan saya juga sama, KDM atau biasa dipanggil Kang Deddy, karena kita tahu sendiri kemarin pas pelantikan PNS ya, pas hari Kamis itu saya juga tidak menyangka bahwa Kang Deddy Mulyadi rela datang ke Kabupaten Bogor yang mana ternyata jauh juga kan dari Bandung, ibu kota Jawa Barat, ke Bogor demi menghadiri sebuah pelantikan gitu. Jadi itu salah satu nilai loyal menurut saya yang merupakan dapat dirangkum juga dari idola teman-teman tadi. Ada beberapa idola itu ada semua di Kang Deddy menurut saya. Kemudian ada dari Kang Fikri juga tadi, Jenderal Hugeng dikenal kejujurannya. Kita bisa melihat kejujuran tersebut juga di Kang Deddy sebagai gubernur. Di antaranya ada juga dia transparan mengenai pendanaan atau efisiensi dan realokasi anggaran. Di tahun ini tuh yang saya dengar itu sampai 5,5 triliun dialihkan untuk kebutuhan rakyat. Kemudian ada juga Kang Deddy menolak penggunaan mobil baru lah untuk efisiensi anggaran. Kemudian lanjut ke Kang Reza tadi, sikap mengayomi dan kejujuran. Kejujuran juga tadi digambarkan dengan Kang Deddy itu setiap beberapa kali ini sudah sering melaporkan anggaran dan keuangan yang secara terbuka. Kemudian tadi ke Teh
Evita itu kan Bapak Setda rela datang ke acara MTQ tingkat kecamatan. Nah, kemarin juga Kang Dedi pernah datang ke suatu proyek sama tim penataan ruang di Sentul, itu demi meninjau langsung area yang ternyata itu hutan lindung tapi dimanfaatkan tidak sebagaimana mestinya. Kemudian tadi ibunya dari Teh Nafisah juga bisa diwakilkan sikapnya langsung oleh Kang Dedi karena tadi ada loyalnya, ada kompetennya juga. Kemudian menurut saya dari bidang DPUPR sendiri, karena Kang Dedi itu dalam bidang infrastruktur, kan kita tahu sendiri ya, infrastruktur makin modern tuh makin menyingkirkan dari bidang lingkungannya dan kebudayaan-kebudayaan dari Sundanya menghilang. Hal ini tetap dipertahankan oleh Kang Dedi, itu yang membuat saya salut. Begitu. Kalau kita bahas lebih lanjut, mungkin apa ya, kita apakah kan kita satu kelompok, kita bisa menentukan nih berarti ini Kang Fikri udah yes aja nih, kita dapat menentukan untuk tokoh panutan kelompok kita ke depannya. Gimana kalau kita kan udah ada tiket nih yang menyampaikan kelebihan Kang Dedi, ada tanggapan tidak yang lain atau gimana? Boleh disampaikan, kasih jempol. Oke, setuju. Oke, jadi kalau kita bahas terkait dengan masa kini, mungkin dari tiap kita sekarang sebagai CPNS, tentunya analisis berakhlak kita masih minim ya, masih dalam proses pembelajaran. Kemudian di tahap mendatang tentunya kita bisa lebih mengevaluasi lagi, lebih adaptif lagi, apalagi sekarang walaupun Kang Dedi usia lebih tua dibanding kita dan lebih generasi apa sih Kang Dedi, ada yang tahu? Kang Dedi generasi apa? Milenial kah? Atau Baby lebih? boomers. Oh iya, baby boomers ya. Oke tuh, walaupun Kang Dedi baby boomers juga tetap bisa memaksimalkan sosmed. Karena itu kita kedepannya juga harus bisa memaksimalkan pengembangan teknologi yang ada. Gitu, ada tanggapan dari yang lain? Oke, ada yang resen, Teh Muti, mangga. Ya, izin mau nambahin juga mungkin kalau dari Kang Deddy Mulyadi ya, salah satu yang dikenal juga kan tadi ya, yang dia bagaimana mungkin dari poin berorientasi pelayanannya yang saya lihat, karena seperti yang kita tahu gitu, gimana beliau suka melakukan aksi nyata secara langsung ke masyarakat yang mungkin menengah ke bawah gitu, seperti membantu orang yang kesusahan secara ekonomi dan juga memperjuangkan hak-hak orang lain yang seperti kita tahu mungkin di konten-konten yang sering beliau lihat gitu. Jadi menurut saya itu juga mencerminkan salah satu nilai terutama di berorientasi pelayanan. Oke, keren. Dari yang lain ada pendapat tambahan? Wih, ada nih, siapa? Teh Nafisah, mangga, Tete. Persilakan. Untuk Pak Deddy Mulyadi sendiri, saya juga menyoroti bahwa beliau ini memberikan panutan di nilai berakhlak kolaboratif, di mana beliau bekerja sama mengajak semua kabupaten kota di Jawa Barat bersinergi dalam program Jabar Istimewa, di mana harapannya untuk masa depan kita nih sebagai CPNS, ASN, itu kedepannya bisa bersinergi, berkolaborasi antar SKPD, terutama kita yang sekarang kita membuat tugas bareng, itu kan sudah mencerminkan bahwa kita siap gitu ke depannya untuk bersinergi dan berkolaborasi. Semoga ke depannya kita juga setelah lancar ini selesai bisa berkolaborasi. Terima kasih. Keren dapatnya Teh Nafisah, tetap menjaga kolaborasi. Oke, next. Ada lagi? Oh ya, sesuai ini ya, ada Jabar Istimewa semuanya. Oke, next. Oke, mungkin dari teman-teman, gimana teman-teman? Sudah cukup kah? Wah, sudah diperingatkan Zoom. Oke,
Mungkin demikian diskusi kita hari ini tentang tokoh panutan ASN. Jadi kelompok kita menyimpulkan bahwa semua dari sikap-sikap berakhlak tentunya dapat kita temukan di idola kita masing-masing. Kemudian kalau kita satukan pemikiran, kita sepakat bahwa idola kita saat ini untuk di tingkat Jawa Barat dan di tingkat kelompok ini sepakat bahwa sikap-sikap dari idola masing-masing terdapat di pribadi Kang Deddy Mulyadi. Demikian diskusi kita tentang tokoh panutan ASN. Semoga dengan meneladani nilai-nilai yang ditunjukkan oleh Kang Deddy ini, kita menjadi ASN yang lebih berakhlak, profesional, dan dapat menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Oke, sekian podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Show. Dadah.